Thank you Kak Dina sudah membantu ya. Rekaman. Saya coba share screen ulang dulu. Nah, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar dengan fokus di bagian arsitektur neural network. Itu saya sudah mendapatkan beberapa background informasi ya dari Bu Hana tentang tugas atau tes pertama rekan-rekan semua ya, di mana diminta untuk mencoba memformulasikan secara matematis, lalu membangun jaringannya atau arsitektur neural network sederhana, kayak gitu, sangat baik ya, itu awal yang baik rekan-rekan. Nah di sini mungkin hari atau malam ini kita akan sama-sama coba melihat ya, sekaligus melakukan hands-on activity terkait pengaruh arsitektur, gitu ya. Jadi pengaruh dari bentuk arsitektur sebuah neural network atau sebuah model neural network terhadap performance, jadi terhadap performance dari model neural network tersebut. Atau simpelnya begini, apakah ketika jaringan itu semakin kompleks itu hasilnya makin bagus? Nah, begitu. Jadi kita akan mencoba melihat apakah model yang semakin besar itu semakin bagus atau ada model-model tertentu kayak gitu. Misalnya ya nggak selalu benar bahwa semakin kompleks semakin baik. Gitu. Sehingga nanti ke depannya jika ternyata tidak selalu model yang besar itu semakin besar model semakin bagus, maka teman-teman perlu mencari sebuah arsitektur yang yang dapat mengoptimalkan gitu, atau dapat memaksimalkan akurasi dari kinerja model. Nah, itu harapannya. Nah, nanti ada beberapa teknik yang mungkin bisa dilakukan. Nah, di sini sebenarnya kita akan berdiskusi sederhana saja. Lalu nanti mungkin ada hands on. Jadi harapannya rekan-rekan bisa mencoba juga ya. Nah, sebelum lanjut, kira-kira teman-teman di sini bisa mengakses Google Colab nggak nanti? Boleh ini aja apa reaksi dengan raise hand-nya di account masing-masing ya. Yang bisa mungkin bisa angkat tangan. Karena harapannya nanti setelah ini teman-teman punya portofolio ya, ada notebook Colab. Bisa raise hand yang mungkin bisa mengakses. Ada fitur raise hand ya kalau teman-teman lihat itu. Ada. Nah, Desi, oke. Jadi Mbak Desi bisa ya. Siapa lagi? Desi saja. Oke. Kak Yulio di sini juga bisa ya. Thank you. Dua saja teman-teman. Kalau ini Mas Arsandi ya. Kalau Mas Arsandi ya. Oh, oke. Oh, ada yang live. Mas Arsandi apakah bisa mengakses Google Colab-nya di situ nanti? Maksudnya membuka. Halo, Mas Arsandi. Sepertinya bisa, Pak. Oh, oke. Siap. Bagaimana dengan Mas Deon, Mas Yesaya, yang lain? Apakah bisa? Nah, teman-teman, harapannya teman-teman bisa ya mengakses. Kenapa? Karena ya walaupun banyak ya cek atau ini teman-teman kayak language model yang lain, tapi hands-on saya mencoba sendiri, mempraktikkan sendiri itu lebih praktik ya untuk di bagian konsep, di bagian memahami struktur code, itu jadi lebih baik. Jadi ada baiknya tetap hands-on. Walaupun nanti ya code-nya di copy dari misalnya dari JPG sudah masalah. Tapi biasakan untuk melatih. Dengan melatih itu intuisi jadi jalan juga teman-teman paham barisan ini maksudnya apa, terus tugasnya ngapain, dan dampaknya apa gitu. Oke, sekarang kita ini introduction dulu kenapa jadi penting. Nah, ini teman-teman yang sebelah kanan kecil ini, jadi kalau teman-teman bisa lihat ini ini adalah salah satu dari sel saraf atau yang kita kenal sebagai neuron. Nah, di dalam otak manusia kan pusat pemikiran itu ada di otak ya. Otak manusia itu dibangun dari
jaringan yang terbentuk dari gabungan neuron-neuron. Jadi satu neuron dengan neuron yang lain itu saling menggabung, saling terhubung, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat beberapa neuron ya dalam otak. Dan mereka saling bekerja untuk memproses informasi yang masuk. Nah, gitu. Jadi sebenarnya otak manusia itu bisa dikatakan sebuah jaringan yang sangat kompleks yang memproses informasi, yang membentuk jaringan. Nah, jaringan-jaringan sel saraf ini yang memungkinkan manusia dapat belajar, mengenali citra, mengenali suara, mengenali bau, apalagi rasa dan sebagainya. Jadi jaringan-jaringan yang dibentuk dalam otak ini yang mampu membantu manusia melatih atau mengenali informasi, memproses informasi yang masuk lewat indera. Di indera itu kalau dalam mungkin dalam sains data mungkin indera itu adalah sensor-sensornya. Nah, jadi mata, terus hidung, kulit, telinga, kan, sama lidah, itu adalah sensor ya, yang menangkap data, menangkap informasi, lalu informasi itu diproses oleh otak untuk memberikan insight. Ini maksudnya apa, ini artinya apa, begitu. Jadi itu kira-kira cara kerja otak dulu. Nah, cara kerja otak ini yang coba dimimik, yang coba dipelajari dan juga istilahnya coba duplikasi. Ya, kita coba untuk menjiplak ya, kita meniru, nah istilahnya. Kita mencoba meniru cara kerja ini, tapi diimplementasikan dalam komputer. Jadi bagaimana kita membangun sebuah jaringan juga atau sebuah model komputer yang bisa meniru cara kerja otak. Gitu. Nah, jadi kemarin di basic neural network banget kan kita sudah belajar ya bahwa pemrosesan kalau neural network yang paling sederhana itu ada di perseptron atau yang mencoba nantinya ada operasi ya sekalian dengan bobot lalu dijumlah dengan bias dan setelah itu ada activation function kalau kita menghendaki sebuah fungsi atau sebuah tugas klasifikasi. Salah satunya adalah sigmoid functions ya. Itu ada. Nah, lalu proses pembelajaran itu dilakukan dengan memperbaiki bobot-bobot dalam satu neuron, baik itu bobot pengalinya si weight atau bobot biasnya. Nah, lalu di sini penghubungnya di mana? Jadi sebenarnya materi hari ini adalah kita mencoba membangun juga gini, menghubungkan satu neuron dengan neuron-neuron yang lain. Lalu kira-kira sambungan-sambungan seperti apa yang bisa dilakukan? Nah, kayak gitu untuk membangun sebuah arsitektur neural network. Jadi seperti apa ya? Nah, semakin kompleks sebuah sambungan itu bisa dikatakan juga dalam. Nah, sehingga nanti dikenal juga yang namanya istilah deep learning atau deep neural network. Itu karena sebenarnya semakin banyak lapisan, layer istilahnya, layer di antara input dan output. Yang juga dikenal sebagai hidden layer. Jadi jaringan-jaringan tersembunyi yang memproses informasi. Nah, itu sifatnya black box. Walaupun di saat ini sudah ada cabang ilmu baru ya yang mencoba menjelaskan bagaimana sebuah sistem model misalnya seperti neural network atau deep neural network itu bekerja, namanya explainable AI. Jadi hari ini rencananya gitu ya, bagaimana kita bisa menyambung-nyambungkan neuron-neuron itu gitu ya, walaupun nggak sangat besar ya teman-teman, maksudnya yang masih kecil dan sederhana yang bisa kita lihat. Lalu kita juga akan melihat apa dampaknya, sehingga nanti di akhir kita bisa belajar apakah dengan selalu membangun sebuah arsitektur yang besar itu akan selalu bagus, atau justru ada hal-hal tertentu yang mengatur. Kayak gitu. Saya harap tujuan hari ini jelas tangkap ya, sehingga akhirnya manfaatnya bisa kita rasakan. Kayak gitu. Oke, jadi nah kayak tadi kita sudah tahu bahwa otak bekerja dengan cara ada jaringan sel saraf yang terdiri dari neuron-neuron yang saling terhubung. Nah, bagaimana dengan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network yang dibangun dalam komputer? Nah, hari
hari ini kita akan belajar mendesainnya, lalu kita juga akan belajar menganalisis dari pengaruh dari bentuk arsitektur terhadap performa model dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi nanti ada kita lihat juga apa yang kira-kira gitu ya terjadi ketika kita mengutak-atik sebuah arsitektur. Entah kita menambah atau mengurangi atau memperbesar ukuran, mengecilkan ukuran. Nah, itu apakah ada dampak atau tidak? Itu kira-kira akan kita lakukan hari ini. Jelas ya rekan-rekan? Suara saya masih terdengar? Halo? Masih Kak. Oh, oke. Thank you. Nah, karena itu sekarang kita akan langsung saja, itu tadi pengantar, karena kan lebih banyaknya kita akan masuk di hands-on activity. Jadi ada baiknya langsung teman-teman masing-masing juga, kalau yang menggunakan laptop bisa mengakses dengan ini ya, split screen. Nah, jadi bisa buka di sampingnya Google Colab, lalu yang satunya lagi presentasi saya di sini. Dan nanti kita bisa saling bareng-bareng bekerjanya, kayak gitu. Nah, di sini saya akan mencoba memperkenalkan. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu ya, itu akan lebih baik lagi. Salah satu library, jadi Python kan bekerja dengan library ya. Kalau R kita kenal sebagai package yang bisa membantu kita dalam membangun atau mendesain machine learning models, terlebih neural network ya, yang bisa kita jalankan nanti di berbagai platform. Jadi nanti bisa di-deploy ke internet dan lain-lain. Nah, nama library-nya di sini adalah TensorFlow. Jadi mungkin teman-teman bisa membuka Colab-nya dulu. Nah, kalau yang sudah membuka Google Kolaboratorinya mungkin bisa chat dulu ya. Maksudnya di sini kalau oke sudah jadi kita udah tahu apakah udah siap atau belum. Sambil saya juga membuka file Google Collaboratory saya. Oke. Jadi teman-teman tolong dibuka Google Colab-nya masing-masing.
Oke, rekan-rekan mohon maaf, suaranya agak hujan. Oke, apakah suaranya tetap terdengar? Terdengar hanya agak sedikit kurang jelas. Maaf ya. Ya. Baik. Ini saya sudah menampilkan layar saya. Oke, kita lihat. Itu ada layar Google Colab ya. Di Google Colab. Jadi saya menggunakan tadi saya sudah kebetulan di awal itu mulai jadi saya memanggil lagi nah import TensorFlow SVM. Ini sebenarnya default aja sih. Itu sebenarnya teman-teman bisa ganti misalnya sebagai siapapun, sebagai Tommy juga boleh, tapi nanti harus konsisten saja. Defaultnya di mana-mana itu sudah selalu pakai TensorFlow SVM. Jadi itu sudah disepakati, sudah jadi default. Oke. Oke, bagaimana Bang Togap? Sudah nampak ya halaman Google Colab saya? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Baik. Nah, yang pertama tentunya ketika kita mau melakukan trading, kita butuh ini ada dataset. Oke, jadi dataset ini yang saya gunakan itu adalah dataset dari MNIST. Itu dataset yang isinya adalah tulisan tangan orang-orang ya, dari manusia. Tapi tulisan angka aja, tulisan angka manusia. Lalu nanti kita akan mencoba melatih komputer untuk mengenali angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya tujuan kita hari ini. Nah, jadi ini yang pertama kita panggil dulu. Nah, sebenarnya data ini sudah tersedia di library TensorFlow. Jadi itu enaknya ya kalau kita bekerja dengan library. Jadi beberapa tugas atau beberapa hal itu sudah disediakan. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot untuk cari atau mengumpulkan dulu datasetnya, mendownload dari tempat lain. Ini saya akan kirim juga di komunitas kita, jadi rekan-rekan boleh coba, boleh copy and paste. Nah, nanti kalau misalnya ada kendala, baru boleh ngomong. Oke. Nah, terus data MNIST ini jangan lupa ya, kita akan download dalam atau kita akan coba panggil dalam beberapa bagian. Yang pertama kita akan panggil data trainnya, lalu data set. Ini kan penting ya karena kita harus melatih dengan data train set. Lalu kita harus menguji coba hasil latihnya itu dengan set. Jadi kenapa penting membagi data set. Sebenarnya ada yang lebih baik lagi, ada 3 ya, yaitu data train, data validasi, baru kemudian data. Jadi cuma untuk malam ini karena ini adalah contoh sederhana, kita akan pakai 2 saja, itu train. Kita coba dulu.
Nah, jadi data train kita ini memiliki tipe array numpy. Sekarang kita bisa cek lagi berapa shape. Nah, saya harap kalau ini teman-teman bisa. Nah, jadi ada sebanyak 60.000 data, dan 60.000 datanya itu adalah data berukuran square, berukuran kotak. Setiap kotak itu ukurannya 28 kali 28. Sekarang coba. Oh. Oke, nah, lalu ini saya akan coba, kita akan lihat ya. Kita import dulu PLT. Ini library lain, import matplotlib. Nah, kalau teman-teman tahu, matplotlib ini kan adalah library untuk melakukan plotting ya. Jadi untuk visualisasi data. Nah, itu mantap. Oke, ada yang bisa tahu ini kira-kira angka berapa? Angka 5 ya. Nah, jadi data pertama. 5, Kak. Iya, betul. Data pertama di dataset kita itu adalah angka 5. Ini teman-teman bisa cek lagi. Nah, itu ada, nih, ada 60.000 data, teman-teman. Kalau data ke 100 berapa? Waduh, ini angka berapa? Ini karena tulisan tangan, jadi agak susah. Kita cek yang lain. Ini mungkin 2 ya. Nah, jadi MNIST itu adalah data yang isinya tulisan tangan manusia, tulisan tangan, tulisan angka, tulisan tangan manusia, tulisan angka ya, dari tangan manusia. Nah, dan dataset ini ada 60.000 tulisan tangan, dan setiap angka ya berbeda. Setiap itu ada tulisan tangan yang berbeda. Nah, hari ini kita akan mencoba melatih neural network, membangun dan melatih neural network untuk mengenali, oh ada angka 0. Ini kalau teman-teman juga mau coba visualisasi, ya, tapi teman-teman sini sudah mencoba Google Colab Laboratory kan ya? Sudah ada pengalaman kan teman-teman? Sudah. Oke. Kalau sudah, betul. Nah, sekarang supaya nggak membuang waktu, kita langsung akan mulai coba membangun sebuah model sederhana. Oke, nah di sini kita akan membangun sebuah model yang namanya model menggunakan tadi library TensorFlow. Nah, jadi sebuah model di TensorFlow itu bisa dibangun dalam sebuah objek yang namanya sequential. Sequential itu artinya urutan. Misalnya, jadi ketika kita membangun sebuah sequential, kita membuat urutan yang nanti di dalamnya itu kita akan isikan dalam urutan tersebut, dalam sequence tersebut kita akan isikan fungsi atau operasi-operasi yang kita inginkan. Tapi ingat, ketika kita meletakkan sebuah fungsi, itu dia akan diproses secara berurutan, sehingga urutan jadi penting ketika kita membangun sebuah model dengan sequence. Misalnya contohnya di sini, kalau teman-teman lihat, kita membangun sebuah model, ya, sebenarnya sebuah model sequential, model urutan, dan di dalamnya dimulai dengan operasi yang namanya flatten. Lalu nanti di sini ada namanya dense. Nah, dense ini yang dimaksudkan dengan neuron. Jadi ketika menambahkan atau sebuah layer ya, layer neuron. Jadi ada layer pertama. Jadi ada satu layer yang jumlah neuronnya itu adalah 128. Jadi ada 128 neuron itu.
lapisan pertama pemrosesan alias. Nah, ini sebenarnya untuk yang sederhana tidak ada juga tidak apa-apa. Gitu. Jadi ini sebenarnya drop out itu fungsinya adalah untuk menghindari overfitting. Jadi memastikan bahwa model yang kita bangun itu tidak melakukan overfitting. Jadi pelatihannya itu baik supaya nanti generalisasi atau inferensinya juga berjalan. Dan yang terakhir ada layer output. Nah, layer outputnya ini sini jumlah neuronnya 10. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa jumlah neuronnya 10? Ada pendapat? Halo? Tadi ini layer apa, Kak? Output layer. Oh, kalau neuronnya 10. Ukurannya kenapa 10 kira-kira? Mungkin outputnya nanti 10. Kenapa? Outputnya mungkin 10. Ya, betul. Karena kan kita mau menebak angka ya. Angkanya itu adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena angka 10 itu 1 dan 0 ya. Nah, setelah itu kan gabungan dari setiap angka itu. 20, 2, dan 0. Jadi yang paling penting adalah mengenali dari 0 sampai 9. Dan itu jumlahnya ada 10. Jelas ya teman-teman? Nah, selain itu yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membangun model itu, inputnya itu harus disesuaikan dengan size atau shape input data kita. Menyesuaikan shape input data atau data input. Nah, tadi kan kita udah cek di awal ya. Nah, ukurannya adalah untuk satu. Ini kalau the whole dataset itu ukurannya 6000 kali 28 kali 28. Tapi kalau tadi kita coba ukur satu saja, strain pertama, jadi ke 0. Lalu kita coba cek ukurannya berapa, shape-nya berapa. Nah, maka kita akan dapat 2828. Jadi input shape itu harus mengambil atau menyesuaikan dengan input data kita. Shape dari input data. Ya. Lalu nanti outputnya, sekarang coba kita cek. Tadi kan dimasukkan input X, harapannya akan mengeluarkan outputnya Y. Maka kita harus mengecek output Y kita, Y shape. Y shape kita ini, Y train kita ini shape-nya berapa. Nah, lalu kita coba pilih satu. Nah, jadi ada satu nilai ya, angka 5. Ini tadi berapa? 1000. Kita lihat kalau 1000 berapa? Angka 0, betul ya? Nah, jadi data ke X ini akan memiliki nilai 0. Jadi sesuai. Nah, jadi karena kita punya memiliki 10 kelas artinya ada 10 angka yang harus dikenal dan setiap angka itu kan beda-beda. Maka outputnya ini adalah 10 kelas tersebut dengan activationsnya, karena kita pakai activation softmax, maka nanti outputnya itu adalah probability untuk setiap kelas. Nah, kalau misalnya contoh ya, gambar ke 1000 ini adalah angka 0, maka nanti di hasil output dari model yang kita bangun itu misalnya probability kelas ke 0, kelas angka 0 itu akan paling besar dari probability yang lain ketika modelnya makin bagus. Jadi dia akan semakin memberikan nilai probability yang besar untuk angka-angka yang lainnya akan kecil. Walaupun mungkin ada juga. Jadi kan nggak 100% akurat. Sehingga mungkin angka-angka lain itu bisa punya nilai probability yang tidak 0, tapi angka 0 itu harus yang paling besar jika memang model kita bagus. Jadi ini kira-kira penjelasan singkat dulu tentang sequential model. Jadi kita punya input, ini input layer, ada 10 kelas. Jadi makanya outputnya adalah 10.
Lalu softmax itu adalah memberikan probability. Jadi untuk setiap kelas itu akan diberikan probability. Dengan kelas yang jawabannya benar, itu harusnya probabilitas paling tinggi. Sudah, jadi ini adalah input layer. Nah, teman-teman tahu nggak istilah flatten? Ada yang tahu istilah flatten? Istilah flatten itu jadi diratakan ya. Misalnya kalau kita punya matriks 28 kali 28, itu kan berarti X-nya 28. Y-nya 28. Atau berarti data kita tuh bentuknya bukan deret, tapi menjadi sebuah matriks. Nah, matriks 28 kali 28. Nah, kalau kita flatten, jadi untuk neural network sederhana, dia nggak bisa mengambil inputannya matriks itu nggak bisa. Maksudnya matriks yang berdimensi M kali N itu dia belum bisa. Sehingga kita harus melakukan flatten. Flatten yaitu merubah 28 kali 28 jadi berdimensi M kali 1 atau 1 kali M. Jadi ada satu baris, semuanya satu baris atau semuanya satu kolom. Jadi kalau 28 di flatten akan menjadi 28 kuadrat kali 1. Jadi nanti ada 28 baris tapi cuma satu kolom. Atau satu baris 28 kali 28 kolom. Jadi nanti dipanjang. Jadi yang ini akan disusun, bukan disusun kotak-kotak seperti ini, tapi disusun memanjang. Jadi satu baris. Itu namanya flatten. Nah, nanti flatten ini yang nanti dimasukkan ke dalam neuron hasil flatten. Gitu. Jadi kira-kira itu penjelasan. Sekarang kita bangun dulu. Nah, ini saya akan kopikan. Teman-teman bisa coba juga langsung teman-teman boleh bisa cobakan juga di notebook teman-teman. Nah, jadi kalau ketika running ada masalah, boleh langsung. Sekarang kita jalankan ya. Nah, sudah terselesaikan. Jadi sudah running. Oke. Sudah berhasil saya jalankan. Nah, di sini saya menambahkan satu dulu. Ini adalah salah satu tools juga di TensorFlow yang kita bisa pakai untuk misalnya kalau teman-teman pengen melihat nih, kan teman-teman sudah membangun model nih. Ini kalau teman-teman running dan sudah jadi, sudah berhasil dijalankan gitu ya, sudah ada centang hijaunya, itu berarti perintah sudah dijalankan, berhasil, tidak ada error, maka sebuah model sudah terbentuk. Nah, sekarang kita bisa cek arsitekturnya itu bentuknya seperti apa. Nah, itu bisa pakai fitur yang namanya ini tadi, plot model. Jadi kita akan mencoba memplot atau memvisualisasikan model kita. Nah, muncul plot model. Ini teman-teman bisa lihat, maka model saya itu, nah, data saya itu kan inputannya 28 kali 28, lalu model ini nanti akan memflattenkannya sehingga dari 28 ini ya teman-teman. Sama inputnya 28 kali 28, gambar tadi setiap angka, lalu di flatten sehingga menghasilkan outputnya itu adalah non itu biasanya 1 kali 784. Coba kita cek dulu. 28 kali 28 itu 784. 28 kuadrat 784 ya. Nah, lalu output dari flatten layer ini itu yang akan diteruskan. Gitu. Jadi akan masuk ke dense layer berikutnya, layer pertama. Nah, sehingga input dari layer pertama itu adalah data sebanyak 784, lalu nanti outputnya itu yang kita tentukan di sini. Nah, ini kan teman-teman di sini saya taruh 128. Nah, ini yang nanti kita bisa setting untuk mengatur berapa besar ukuran. Teman-teman bisa menggantinya dan itu bebas. Justru di situ adalah eksperimennya. Nah, nanti kita akan misalnya bisa 64 atau 128 atau mau berapa ya, terserah bebas.
Sini saya pakai angka 128 ya. Nah, jadi nanti di sini kalau misalnya teman-teman taruh outputnya 128, maka dari Klaten yang tadi inputan dari Klaten sebesar 7284 itu akan diproses sehingga outputnya adalah sebesar 128. Untuk proses dropout itu tidak ada perubahan dimensi. Jadi dia hanya memastikan aja tidak terjadi overfitting. Nanti kalau terjadi overfitting maka dihentikan pelatihan. Sehingga masuknya 128, keluarnya juga akan 128. Nah, setelah itu akan masuk lagi di output layer terakhir ya, layer output yang masuk 128, yang keluar nanti hasilnya adalah sebanyak 10. 10 itu isinya probabilitas. Jadi probabilitas dari nilai-nilai setiap kelas sesuai dengan input yang dimasukkan. Jelas teman-teman? Nah, jadi kita bisa lihat arsitektur kita. Sini kita punya satu layer. Sebenarnya dense bisa, coba kita kalau lepas dropout-nya ya, apa yang terjadi? Nah, ini saya sudah lepas dropout-nya. Nah, maka cuma punya satu input layer, satu hidden layer, dan satu output layer. Nah, ini sebenarnya Klaten ya. Jadi sebenarnya cuma ada satu pemrosesan di tengah, lalu out. Jadi yang di awal tuh hanya Klaten saja, tidak ada pemrosesan apa. Nah, selanjutnya kita bisa memproses yang ini teman-teman. Kita bisa langsung mencoba melatih. Tapi untuk bisa melatih kita harus mendefinisikan beberapa hal. Nah, istilahnya itu adalah mengcompile. Misalnya kan itu kan harus dilatih, dan untuk melatih itu ada optimizer atau ada metode yang kita pakai untuk mengoptimisasi. Jadi untuk melatihnya itu untuk memperbaiki, semakin memperbaiki atau mengupdate gradient, ada optimizer yang kita pakai. Nah, itu harus didefinisikan. Lalu kita juga harus mendefinisikan sebuah fungsi yang menyatakan seberapa bagus atau seberapa baik itu model kita. Jadi untuk menilai model kita. Nah, itu biasanya kita pakai sebuah loss function. Nah, loss functionnya juga teman-teman tentukan. Nah, di sini kita akan menggunakan Spark Categorical Cross Entropy karena kategori kita ada lebih dari 2. Jadi ada binary, ada categorical cross entropy. Jadi nanti teman-teman bisa pilih juga sambil dibaca-baca juga. Itu semuanya tergantung dengan tugas yang dilakukan atau task yang sedang dilakukan. Kayak gitu. Jadi beda task bisa memiliki beda loss function. Nah, dan matriks apa yang ingin teman-teman record atau teman-teman nanti simpan untuk nanti bisa diperiksa. Matriks ini sebenarnya ukuran, jadi akurasi atau loss. Nah, kalau misalnya kita sudah mengcompile, paling tidak 3 hal ini sudah dikompile, itu maka kita baru bisa menjalankan dan melatih model kita dengan cara kita mencoba melakukan fitting. Tuh, fitting data train kita, both X train sama Y train-nya, lalu kita tentukan echo. Echo-nya adalah jumlah proses pembelajaran. Ada berapa kali. Nah, karena ini biar singkat ya, kita in di my. Jadi kalau setelah selesai kita training, maka kita bisa ini training proses ini, kita bisa melanjutkan dengan proses evaluasi. Jadi nanti kita saya kopikan dulu. Supaya nanti tolong kan kita harus buat juga. Nah, dan sekarang kita coba running ya. Ini mungkin akan memakan waktu ya teman. Nah, Evo 1 dimulai. Prosesnya jalankan. Nah, terus ada Evo kedua. Evo 3 sudah selesai nih. Lumayan cepat ya teman-teman. Oke, nah proses pelatihan sudah selesai. Sekarang kita bisa mengecek
hasil dari proses pelatihan. Jadi kita langsung bisa teman-teman perintahkan print, boleh print hasil 0 begini boleh, atau ya ketikkan aja hasil 0 di shelter, sama aja ya. Nah di sini kita lihat bahwa errornya itu ada errornya ada 0,07 sekian, lalu akurasinya ada di angka 0,97899. Jadi 97,8999%. Nah, ini lumayan tinggi ya teman-teman. Itu baru arsitektur yang pertama yang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita kan tadi belajarnya adalah bagaimana melihat pengaruh dari arsitektur. Nah, yang akan kita lakukan eksperimen hari ini adalah bagaimana kalau kita menambah dense lagi, ada layer lagi, menambah layer tambah. Apakah performanya naik atau performanya turun? Ini ada dropout, jadi saya matikan aja dropoutnya dulu. Nah, teman-teman bisa lakukan dengan cara nambahin aja satu layer lagi. Di sini saya tambahkan satu layer, copy aja dari atas lalu saya paste di bawah sini. Jadi jumlah neuronnya di layer yang saya tambahkan tuh sama. Tapi bebas ya teman-teman bisa menambah atau merubah. Cuma di sini untuk saat ini eksperimen pertama saya tuh saya mau tunjukkan bagaimana kalau layernya itu hanya kita tambah aja makin dalam, tapi jumlah neuronnya sama semua. Kira-kira kayak gimana? Untuk dataset ini ya. Jadi ingat beda task, beda dataset itu bisa punya hasil yang berbeda. Sehingga nanti makanya kita butuh perlakuan. Nah, ini sudah saya tambahkan satu layer lagi ya. Lalu saya matikan dropout. Nah, ini kira-kira. Nah, sekarang modelnya jadi lebih panjang ya dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Nah, itu sebenarnya kita mencoba memodifikasi arsitektur. Itu bisa teman-teman lakukan. Nah, sekarang kita akan ya tinggal diulang sih sebenarnya teman-teman. Jadi di sini adalah kuncinya adalah di ini penambahan layer tambah. Nah, lalu kita coba cek kira-kira kalau di running dengan semua yang sama, apakah ada pengaruh dari penambahan layer ini terhadap performa model? Kita biarkan. Sisanya disamain ya, dikontrol. Hanya jumlah layernya aja, lapisannya aja kita tambah. Oke, teman-teman boleh coba juga ya. Copy yang dari atas saja teman-teman. Cuma kalau saya bedakan antara model yang sebelumnya dengan model yang sekarang. Kalau yang sekarang saya tambahin satu. Jadi ada model satu. Lalu nanti di sini hasilnya hasil satu supaya nanti bisa beda. Oke, FO5-nya sudah kelihatan dan di sini sudah muncul nih 0,07749. Lalu akurasinya 0,9765. Nah, saya masih penasaran lagi, saya tambahkan lagi itu satu layer lagi. Ini layer tambahan. Lalu sekarang ada layer. Nah, lalu kita running lagi. Nah, sekarang jadi lebih panjang lagi. Oh, dropout-nya jangan lupa kita matikan. Oke. Supaya ini yang benar-benar native, yang sederhana. Lalu kita compile dan kita lihat hasilnya. Oke, ini senangnya cepat ya. Nah, ini ada nilainya sudah muncul juga, loss-nya 0,088, lalu akurasinya 0,974. Nah, dan saya tambahkan lagi. Ini baru lagi layer baru. Sehingga arsitekturnya jadi lebih dalam. Ini udah dalam. Nah, jadi kita akan melihat nih, ketika layer makin panjang itu apakah makin bagus?
Jadi nanti sebenarnya ada yang mempengaruhi. Salah satunya adalah data, kompleksitas data kita, dan juga task. Jadi kadang tugas-tugas tertentu itu mensyaratkan arsitektur tertentu. Jadi tugas mempengaruhi arsitektur dan juga dataset. Kalau datasetnya sederhana, ini kan termasuk dataset yang sederhana ya teman-teman, tidak kompleks. Itu tadi kan warnanya kalau teman-teman lihat di atas dataset kita ini sebenarnya warnanya adalah grayscale. Jadi hanya hitam putih aja. Bukan gambar berwarna. Sudah selesai. Sudah keluar. Nah, ini 0,081 terus akurasinya di angka 0,977. Hati lagi ini model keempat, lebih panjang lagi. Kak, boleh tanya Kak? Ya, boleh. Kak, ini kan saya coba ngelakuin hal yang sama dengan kakak ya. Dari hasil pertamanya itu beda sih. Angka print hasil nolnya itu bisa beda. Terus waktu saya nambahin layer juga print hasil nolnya juga beda juga sama kakak. Itu memang normal ya? Memang kalau berbeda-beda gitu ya? Yes, betul. Karena di dalam neural network itu ada namanya inisiasi. Jadi ini kan masih ingat ya Mas, konsepnya kan neural network bekerja dengan prinsip Y sama dengan fungsi aktivasi dari W kali B tambah W kali X tambah B. Bener ya? Halo? Betul, Kak. Nah, W dan B-nya itu harus diinisiasi dulu di awal. Nah, kalau misalnya kita nggak menentukan random seed bersama, itu biasanya nanti waktu Mas running, itu W-nya angkanya mungkin bisa 0,3301 misalnya. Sedangkan di tempat saya 0, 2,5, 1,5, 2,5. Jadi karena dia menginisiasi variabel random. Karena data awalnya memang random ya, gitu ya. Untuk yang itunya, bobotnya, inisiasinya. Karena nanti baru akan dilatih. Inisiasinya ya. Gitu ya. Iya, betul sekali. Thank you, Kak. Aman. Ini saya tadi lupa matikan dropout-nya, rekan-rekan saya matikan dulu. Jadi saya run ulang dulu ya. Ya, saya lupa ya, mohon maaf karena di pikiran saya tuh yang sederhana, malah jadinya. Saya matikan dulu. Model. Nah, ini dropout-nya sudah mati, baru kita run. Oh, dropout-nya juga belum mati ya. Kita harus adil ya. Kalau dropout-nya mati, kita mati. Oke. Nah, ada yang teramati nggak teman-teman? Ketika kita menambahkan layer-nya makin dalam. Kalau teman-teman bisa merasakan, itu waktu latih itu makin panjang. Itu sudah pasti. Jadi ketika kita membuat arsitektur menjadi lebih kompleks, itu waktu latih itu akan semakin panjang, teman-teman. Nah, jadi jangan heran kalau misalnya deep learning yang besar, misalnya seperti transformer, atau ya kalau teman-teman tahu CNN, atau apa, itu bisa mengambil waktu latih itu bisa menit sampai jam, bahkan ada yang hari. Gitu. Saya ulang dulu yang 3 ya, supaya adil. Reportnya sama-sama. Saya memastikan bahwa modelnya udah terbaru, dropout-nya mati. Nah, sebenarnya cuma sampai 4 aja sih saya buat model. Cuman saya pengen memperlihatkan teman-teman. Hanya kalau cuma 2 aja, terus kita ngambil kesimpulan, kan rasa-rasanya tidak cukup ya. Maksudnya hanya dengan 2 contoh, kok udah ambil kesimpulan. Berani sekali. Saya mencoba bikin sampai ada 5. Nah, lalu muncul hasil 0,97099. Itu untuk model.
Nah, sekarang kita akan coba plot semuanya. Ini kan udah dilatih tadi. Lalu kita akan coba plot dengan cara kita rubah itu tadi, kita ambil, lalu kita panggil numpy untuk membangun array, supaya nanti gampang untuk plot. Lalu kita import matplotlib. Tadi udah di atas sudah ya. Iya, waktu kita mencoba image show data kita kan. Lalu saya simpan tadi hasil-hasil evaluasi tadi itu dalam sebuah matrix juga namanya hasil array ya. Lalu di dalamnya ada hasilnya 0, berarti dari model yang pertama sekali sampai hasil 4 model yang terakhir. Lalu kita coba plot. Nah, kita lihat ya hasilnya seperti apa. Ini tempat saya. Nah, oke. Nah, ada komentar nggak nih teman-teman? Kira-kira kalau kayak gini kesimpulannya gimana? Ingat ya, dari model 0 sampai model 4 yang kita lakukan adalah menambah. Kita lakukan adalah menambah ukuran, jadi makin panjang arsitektur. Nah, ada komentar nggak nih? Ada kira-kira kesimpulannya apa ya dari sini? Ada yang mau komentar teman-teman? Kesimpulan apa yang bisa diambil? Apakah makin panjang model, akurasi semakin tinggi? Halo, halo? Ada yang mau berkomentar? Teman-teman, suara saya terdengar kan? Ini anyway nggak ada salah benar ya teman-teman, jangan takut untuk siapa nih? Kalau boleh tahu yang lagi berbicara. Halo? Halo, halo? Ada yang mau memberikan pendapat? Harus takut teman-teman. Oke deh, kalau gitu saya tunjuk aja ya. Mas Yesaya Alvin. Halo Mas Yesaya. Mas Yesaya. Iya Kak. Nah, oke. Nah kalau Mas, tadi kan kita udah, Mas ngikutin ya. Kita udah buat beberapa model. Terus makin lama itu modelnya makin panjang. Dengan cara kita menambahkan layer demi layer demi layer. Dengan setiap layer itu jumlahnya neuronnya sama, 128. Nah menurut Mas Yesaya setelah melihat hasil akurasinya, kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil? Model 3 yang paling akurat. Nah, jadi kita nggak bisa, terima kasih Mas. Jadi kita nggak bisa mengambil kesimpulan semakin kompleks itu, semakin kompleks model untuk dataset ini, semakin kompleks model itu akan semakin baik. Tidak juga teman-teman, karena ketika kita nambah dari model 1 model 2 makin turun. Itu ada peningkatan paling tinggi ya di model ketiga. Nah, nanti teman-teman kalau hidupkan dropout-nya, ini dugaan saya itu ada overfit. Jadi kalau teman-teman aktifkan dropout-nya, itu hasilnya akan berbeda juga. Sehingga memang sangat penting ketika kita membangun neural network model, itu mempertimbangkan semuanya, termasuk tadi dropout untuk menghindari overfitting. Dan juga model terbaik itu arsitektur. Itu kenapa di dalam riset neural network itu banyak sekali diperkenalkan arsitektur, dan setiap arsitektur itu tiap tugas itu bisa beda-beda. Jadi data misalnya data di medis itu arsitekturnya bisa berbeda dengan data di hasil foto-foto kebudayaan, kayak foto-foto lukisan. Nah itu bisa berbeda jauh dengan foto-foto hasil ronsen, itu arsitekturnya bisa berbeda jauh. Tuh. Atau mungkin baseline-nya sama, tapi ada pendekatan khusus, ada treatment khusus. Tapi kan tetap berbeda ya. Nah gitu, sehingga tiap pas itu bisa memiliki arsitektur yang berbeda. Oke, dan tugas
seorang data science adalah yaitu tadi mengeksplor kemungkinan-kemungkinan supaya bisa menemukan mana yang paling optimal. Gitu, teman-teman. Sesuai dengan dataset dan task yang diminta. Jelas ya, rekan-rekan? Nah, kita langsung aja. Ini tadi kalau semakin panjang. Sekarang eksperimen berikutnya itu yang saya lakukan adalah, ini errornya ya. Errornya gitu. Nah, errornya justru ada kecenderungan makin naik ya. Walaupun di model 3 itu turun, tapi ada kecenderungan meningkat. Sehingga kalau saya sendiri sih sebenarnya untuk task dengan data yang tidak terlalu kompleks, contohnya data MIS ini kan sebenarnya nggak terlalu kompleks, itu tidak butuh arsitektur yang terlalu besar. Jadi arsitektur sederhana saja cukup. Sehingga tadi untuk bisa mencari tahu model mana yang paling bagus, maka dibutuhkan yang namanya hyperparameter tuning. Itu adalah kita mencoba mencari-cari, mengatur tadi, membuat panjangnya, merubah panjangnya, atau juga ada hal-hal lain, learning rate-nya, laju pembelajarannya itu bisa kita rubah, optimizer-nya kita modifikasi. Karena kan optimizer bukan cuma ada, teman-teman, ada beberapa. Nah, itu teman-teman bisa cari. Jumlah epoch, tadi kan kita pakainya cuma 5, tapi kita bisa modifikasi juga. 5, 10, 100, 500, apakah makin banyak pengulangan pembelajaran itu makin bagus atau justru makin jelek? Nah, itu juga bisa diuji coba. Atau jumlah neuron tiap lapisan. Nah, ini dia. Ini nanti kita akan coba juga lihat jumlah neuron tiap lapisan. Di sini saya ada buat satu. Jadi saya akhirnya ambil keputusan ya, ini untuk eksperimen ini pakai satu aja tuh yang di tengah model pertama, tapi nanti saya akan modifikasi model pertama. Model pertama itu teman-teman adalah arsitektur dengan 2 hidden layer. Jadi setelah satu hidden layer, ini flatten, lalu ini ada input layernya, jadi hasil dari itunya diproses, lalu ini ada hidden layernya, lalu drop out, dan berikutnya ada output. Nah, jadi ada satu hidden layer di sana. Setelah itu, di sini yang saya lakukan adalah, kalau tadi kan teman-teman lihat kan semua penambahan itu jumlah neuronnya sama, teman-teman. 128, 128, 128, 128, 128, 128. Di sini yang dimodifikasi adalah jumlah neuronnya itu saya buat berbeda. Yang pertama itu dari input layer yang sudah di flatten itu, lalu jadi 128. Ini kan yang pertama 784 ya. Dari 784, inputnya ada 784, lalu keluarannya 128. Dan dari 128, keluarannya jadi 256. Nah, mungkin lebih enak kalau digambar ya. Oke, memang ini pure eksperimen, teman-teman. Coba-coba. Hanya hands on itu penting. Nah, maksudnya gini. Tadi kan hasil flatten itu adalah kita punya matriks berukuran 784. Lalu 784 itu diproses masuk ke layer berikutnya sehingga outputnya itu menjadi 128. Nah, di eksperimen pertama ini itu di layer berikutnya lagi itu akan menghasilkan output sebanyak 256. Nah, jadi tadi modelnya udah mengecilkan ukuran data kita lalu dibesarkan lagi. Nah, kita mau lihat habis itu setelah 256 baru langsung jadi 10 output. Itu yang pertama. Oh, saya belum share screen nih. Sudah, Kak. Nah, yang berikut itu adalah tadi 784. Oke. 784. Lalu nanti dikecilkan jadi 128. Terlalu kecil. Dikecilkan jadi 128. Lalu nanti dikecilkan lagi jadi misalnya 56. Nah, baru 56 itu 10. Nah, jadi teman-teman sebenarnya bisa memodifikasi neural network itu sesuai dengan keinginan teman-teman.
Nah, hari ini yang saya akan coba tunjukkan ya begini. Nah, caranya gimana memodifikasi ini? Yaitu dengan mengatur tadi jumlah neuron di setiap layer. Nah, ini ya. Jadi yang pertama itu dari 128, lalu dia nih di dance yang ketiga ya teman-teman. Ini ada flatten, ini layer pertama flatten, lalu processingnya ya. Yang pertama, dance pertama, lalu dance yang kedua, layer kedua di sini. Itu dari 128 justru naik lagi jadi 256. Padahal kan pertama dari 784 dia udah turun menjadi 128, lalu dari 128 arsitekturnya jadi gede lagi jadi 256. Lalu drastis turun jadi 10. Nah, itu kita bisa cek kira-kira hasilnya seperti apa. Kita bangun dulu, running dulu. Itu sebenarnya sama aja sih, cuma mengganti nilai aja ya teman-teman. Dan teman-teman bisa membangun. Nah, jadi bisa bereksplorasi sebenarnya. Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Kita cek, lalu kita running. Oh, masih connect. Oke, lalu kita coba fit ya. Kita compile, lalu kita fit dengan data tersebut. Oke, nah ini kalau tadi arsitektur yang pertama mengecil lalu membesar lalu baru mengecil lagi itu akurasinya sekitar 9743. Sekarang kalau yang ini model yang kedua 1B itu dari 784 lalu dia mengecil jadi 128 lalu mengecil lagi jadi 64 lalu mengecil lagi jadi 10. Jadi kayak piramid ya. Makin lama makin kecil, kayak anak panah gitu. Nah, kalau tadi itu kan membesar baru mengecil, dari besar mengecil, membesar lagi terus baru mengecil. Kira-kira gimana? Langsung ya, hilang. Lihat. Nah, akurasinya ada di angka 97780. Nah, ini modelnya kayak gini. Jadi makin lama makin kecil. Dari 784, 128, 128 jadi 64, 64. Ini drop out gak merubah dimensi. Dari 64 langsung jadi 10. Sekarang kita plot ya. Yang akan kita plot adalah hasil satu itu kalau yang tadi 128, 128. Jadi ada penambahan layer tapi jumlah neuronnya sama, jadi rata. Yang kedua, hasil 1A yang tadi dari 784 jadi 128, lalu naik lagi 256, lalu turun lagi jadi 10. Dan yang ketiga ini hasil 1B itu kalau makin lama makin kecil, 784, 128, lalu 128 jadi 64, lalu dari 64 jadi 10. Itu kira-kira hasilnya gitu. Nah, ini kira-kira hasil akurat. Wah, berarti yang paling tinggi di sini ada model B. Tuh. Jadi ternyata ketika kita mengubah jumlah neuron di dalam setiap layer, itu juga akan mempengaruhi performa. Nah, ini juga bisa dituning. Jadi bisa dicari-cari. Itu teman-teman kira-kira. Tapi memang sih biasanya kalau kita lihat ya teman, ini sedikit bercerita aja. Kita coba lihat contoh neural network ya yang udah terkenal, misalnya QGG16 misalnya. Nah, itu secara umum tuh biasanya
arsitekturnya ya dari besar itu lalu makin lama makin kecil. Jadi ada kecenderungan ya, kita cek lain lagi. ResNet, jangan ResNet. AlexaNet. AlexNet. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga. Jadi dia mengecil. Jadi dari dimensi yang besar itu akan dikecilkan. Apalagi EfficientNet. Ini contoh-contoh. Nah, oh ini agak dinamis ya dari 28, 14 ini teman-teman bisa lihat. Makin lama makin kecil. Nah, ini arsitektur. Oke. Jadi dari yang besar semakin dikecil, semakin kecil. Semakin kecil. Ada siapa lagi? EfficientNet, AlexNet, Mobile. MobileNet. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi ada kecenderungan itu untuk jumlah neuron tuh dia lebih ke mengkerucut. Jadi dari arsitektur yang besar itu menuju ke arsitektur yang lebih kecil. Dan itu ada kecenderungan nilainya lebih bagus. Kita juga berhasil menunjukkan kan ketika arsitekturnya dari besar menuju ke kecil itu punya kecenderungan akurasinya. Nah, tapi untuk jumlah layer itu tuh, nah itu beda-beda. Kalau teman-teman tadi bandingkan tuh, jumlah layer mereka tuh bisa beda-beda juga, kan? Ada yang bisa banyak sekali, ada yang cuma 4 atau 5. Sebenarnya itu tergantung task dan juga datasetnya. Nah, ada juga contoh arsitektur lain. Jadi sebenarnya arsitekturnya itu nggak bebas, nggak terbatas hanya menambah panjang aja. Tidak, tapi teman-teman juga bisa betul-betul membuat arsitektur. Jadi sesi ini tuh saya mau bahwa ketika nanti teman-teman beriset, bereksplorasi, bereksperimen, itu teman-teman bebas membangun. Tapi ya itu tadi, kita harus mencari mana yang paling betul-betul mengoptimalkan performa dari model kita. Contohnya adalah seperti ini. Kita bisa membangun namanya arsitektur yang bercabang. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi dari input layernya lalu dia masuk ke platen, saya akan coba. Dan teman-teman bisa coba running. Cuma yang ini dia nggak bisa pakai sequence, nggak bisa pakai sequence. Akan lebih enak kalau cara penulisannya bukan dengan sequence ya, bangunnya dengan sequence. Kenapa? Karena sekarang dia ada cabang. Jadi nanti ada paralel sequence itu akan repot. Jadi ada cara penulisan yang lain yang lebih mudah. Nah ini saya bagikan. Jadi di arsitektur seperti ini, nanti hasil proses pelatihan di tengah jalan itu akan dibagi dalam cabang, lalu nanti dilatih dengan neuron yang berbeda, bisa dibuat jumlahnya beda, atau bisa satu cabang lebih panjang dari cabang yang lain, itu juga bisa. Lalu nanti bisa dipertemukan kembali. Nah, pertemukannya ini bisa pakai fungsi add, addition, bisa pakai concatenation, bisa averaging, bisa beberapa teknik. Tapi yang pasti teman-teman, kalau teman-teman mau pakai operasi matematika seperti adding, averaging, atau enggak subtraction, dikurangkan, gitu kan? Itu harus dipastikan bahwa dimensinya sama, karena ini matrix ya, jadi harus dikerjakan dimensinya sama. Jadi kalau ini kan addition, penjumlahan, maka saya harus pastikan input shape yang dari kiri itu outputnya 32, yang dari kanan juga 32, supaya nanti elemen wise additionnya itu sama. Jadi elemen ke-1 dengan elemen ke-1, elemen kedua dengan kalau misalnya elemen shape-nya itu berbeda, misalnya 15 yang 16, maka dari cabang yang kanan misalnya yang kanan 6, lalu yang kiri ini ternyata output shape-nya 5, maka ketika di addition, dijumlahkan itu nggak bisa berjalan. Karena yang 1, 5, udah semuanya sudah dijumlahkan, lalu ada 1 dari kanan yang nggak punya teman. Maka itu nanti pasti akan error. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai yang namanya concatenation itu adalah penggabungan. Jadi misalnya di sini 32, lalu di sini 32, ya udah, maka langsung ditumpuk, disusun. Berarti nanti di sini inputnya 32 dari kiri, 32 dari kanan, outputnya adalah 64. Kalau yang dari kiri misalnya ada 5, yang dari kanan ini ada 11 outputnya, maka
ketika 5 dan 6 itu dimasukkan di input di addition layer, maka outputnya adalah 11 gitu. Jadi 5 tambah 6. Jadi cuma lebih panjang aja dimensi gitu. Jadi pemaham konsep maksudnya di sini konsep matematika juga penting ya. Karena ini kan operasinya semua matematika nih teman-teman, behind the scene-nya. Gitu. Kita sih cuma ngoding-ngoding kopas-kopas dari ChatGPT, tapi ternyata di dalamnya ada matematika yang punya aturan-aturan, terutama aljabar ya, matematik dan lain-lain. Sehingga penting ketika kita membangun arsitektur, kita memahami dulu operasi matematika yang boleh dilakukan ketika melibatkan matematika. Nah, untuk edition ya ukurannya harus sama. Itu kira-kira teman-teman. Nah, ini bisa akhirnya teman-teman membangun arsitektur-arsitektur baru. Gitu. Nah, arsitek seperti ini yang ada jembatan-jembatan nih, atau ada gabungan, itu biasanya dipakai. Ini saya coba carikan. Itu ada namanya arsitekturnya ResNet. Kita lihat gambarnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini ada namanya skip connection. Jadi ada dia misalnya nih ya, ada informasi ini kan ini sudah diproses nih dari conf di 256 jadi 128. Itu udah proses lewat proses. Nah, tapi informasinya yang inputannya si layer yang pertama itu dipakaikan lagi. Jadi asumsinya gini atau intuisinya begini. Kadang proses dalam neural network itu mengubah data input sehingga betul-betul berubah. Misalnya kita masukin anjing, ketika diproses gambar anjing kita masukin, lalu ketika jalan dalam proses itu udah bisa berubah bentuk, udah nggak anjing lagi. Nah, supaya model kita tuh tetap lebih bagus, maka kita harus ingatkan dia dengan cara tadi bikin jembatan keep connection untuk mengingatkan terus bahwa ini tuh adalah anjing. Jadi menginfuse informasi dari awal, itu namanya keep connection. Nah, di residual network dan lain-lain. Jadi sangat bebas teman-teman. Bisa nanti teman-teman bikin multitask, misalnya inputnya 1 tapi outputnya 3, itu bisa banget. Jadi arsitektur akan sangat bebas sekali. Ya, prinsipnya sama seperti otak manusia tadi ya. Itu sangat kompleks. Nah, tinggal tugasnya apa ini? Nah, tugas itu yang nanti akan menentukan arsitektur mana yang harus dikerjakan dan dibangun supaya optimal. Hasilnya itu akurasinya paling baik. Mungkin di situ ini saya sudah coba-coba running ya. Running aja dulu, set 1 menit. Tapi bukan berarti makin kompleks makin bagus ya. Untuk data sederhana itu sebenarnya cukup yang kecil saja sudah baik, teman. Terus yang makin kompleks itu ada trade off, yaitu waktunya justru terbuang habis. Bayangkan untuk dengan uang yang terbuang habis banyak sebenarnya bisa diselesaikan dengan sesuatu yang lebih sederhana. Nah, itu kan buang-buang sumber daya gitu. Jadi biasanya sih dicoba dulu dengan yang sederhana. Kalau memang tidak berjalan dengan baik baru buat sesuatu yang lebih kompleks. Biasanya seperti itu. Nah, tuh bayangin. Ini kan yang punya kita itu hasil 0 ya. Itu yang paling kompleks. Justru itu yang paling rendah. Akurasi. Gitu sih. Jadi sekali lagi arsitektur bisa dibangun dengan sangat kompleks, tapi harus menyesuaikan dengan dataset, kompleksitas dataset, ukuran dataset kita. Kalau memang dengan big data silahkan monggo. Tapi kalau misalnya kita hanya dengan data yang sedikit, nah itu pertimbangkan terlebih dahulu model-model yang lebih sederhana. Sehingga kenapa? Sehingga sumber daya itu tidak habis, terbuang percuma. Simpelnya, kalau bisa potong kue dengan pisau, kenapa harus potong kue dengan golok? Jadi kita bisa melakukan sesuatu dengan sumber daya yang sedikit. Oke, mungkin itu sharing saya. Teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat ya buat riset dan studi teman-teman ke depan. Ini gak ada ketua kelasnya. Kayaknya tadi saya ada lihat Mas Harveli ya. Oke, saya kembalikan deh ke Mas Harveli. Terima kasih Kak Harveli sudah menemani kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih Mas Daniel. Sama. Ya, semangat semuanya yang sedang studi. Selamat bereksplorasi. Iya Mas. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan ke Mas Daniel. Dipersilakan.
Oh ya Mas, mungkin supaya lebih mungkin usul saya saja sih Mas, usul saya. Ya. Kalau misalkan Boleh. yang tadi codingannya dari Mas itu mungkin bisa dibagikan Di-share ya. ke Oh, boleh banget. iya, supaya nanti mungkin teman-teman Ini sedang bisa saya kopikan. melakukan hasilnya. Iya, mungkin bisa hasilnya. Boleh banget, boleh banget. Sangat boleh. Semangat ya teman-teman. Iya, makasih Pasti. Mas. Mungkin Oke. teman-teman kalau nggak ada pertanyaan lagi, Terakhir kita juga ya. tutup pertemuan. Ya. Oh ya, Ya. Kak, untuk presensinya gimana ya? Oh, presensinya mungkin Mas Harveli bisa bantu uruskan dengan Bu Hana. Karena saya oh nggak ada iya. akses. Dan Saya, Cuma bantu saya aja. baru chat. Dalam? Saya baru hubungi Perfana tapi belum dibaca. Oh, oke. Oke, Mungkin jadi belum. nanti akan dibantu Kak Dina ya, rekan-rekan. Siap. Terima kasih. Mungkin itu dulu juga kali ya. Karena baterai saya juga udah kebetulan lowbat. Mohon maaf sekali lagi untuk mungkin keterlambatannya atau mungkin sempat nanti jaringan-jaringannya tidak tersambung. Feel free to contact me kalau misalnya mau nanya-nanya soal neural network. Kalau slow respon saya mohon maaf sih. Tapi saya akan usahakan untuk merespon. Oke, mungkin itu dari saya, Mas Harveli dan Mbak Dian. Mbak Dina, sorry. terima kasih Terima Mas. kasih banyak, Kak. Daniel. Oke. Saya pamit ya, rekan-rekan. Mari Mas. Ya, Kak.